Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memulai daurah kita yang kelima ini dengan menjelaskan atau memberi muqaddimah tentang materi inti kita. Kitab Lum'atul I'tiqad. Makna lum'ah itu adalah al-bulghah minal i'tiqadis sahih. Al-bulghah itu artinya perbekalan. Lum'ah artinya bekal. Lum'atul i'tiqad maknanya adalah bekal yang berupa keyakinan. I'tiqad itu keyakinan. I'tiqad itu akidah. Akidah itu keyakinan. Jadi lum'atul i'tiqad artinya bekal yang berupa keyakinan. Bekal untuk apa? Ila al-hadi ila sabilir rasyad, yang akan menjadi petunjuk menuju ke jalan yang lurus. Itu makna dari judul buku yang akan kita bahas ini, yaitu Lum'atul I'tiqad. Lalu apa isi dari kitab Lum'atul I'tiqad? Isinya fokus kepada satu bidang tauhid, yaitu berbicara tentang asma dan sifat Allah dan bagaimana cara memahami asma dan sifat Allah secara benar. Asma itu artinya nama-nama. Sifat itu ya sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu sifat. Cuma ada beberapa poin perbedaan antara sifat dalam bahasa Arab dengan sifat dalam bahasa Indonesia, di mana terletak perbedaannya, insya Allah nanti akan dijelaskan. Kenapa ini kita pilih? Sebab inilah sepenting-penting ilmu yang ada di alam jagat raya ini. Kenapa kita katakan sepenting-penting ilmu? Ilmu ini lebih penting daripada ilmu-ilmu duniawi seperti sains, teknologi, seperti kedokteran, seperti IPO, Lexus, Bud, Milhan, Kam. Itu urusan duniawi. Juga lebih penting dibanding ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Lebih penting dibanding ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu bahasa Arab yang menyangkut nahwu, sharaf dan balaghahnya. Lebih penting dari itu semua. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan fadlul ilmi bifadli ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu sangat bergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu adalah objek yang penting, maka ilmu yang mempelajari objek itu juga penting, sepenting objek itu sendiri bagi kehidupan kita. Contoh, kesehatan. Pentingkah bagi kita? Penting. Maka ilmu tentang kesehatan adalah ilmu yang penting. Sepenting kesehatan itu sendiri bagi kita. Ekonomi penting gak? Penting. Dan ada ilmunya, ilmu ekonomi. Makanya ilmu ekonomi juga penting bagi kita, sepenting ekonomi itu sendiri bagi kita. Nah sekarang coba tanyakan kepada diri kita, bahkan kepada setiap orang, siapapun orang itu. Apa sih hal yang terpenting bagi kita? Terutama bagi seorang muslim. Tidak diragukan lagi bahwa bagi setiap muslim, hal yang terpenting bagi kita, terprioritas, teragung, tersuci bagi diri kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak yang lebih agung bagi kita daripada Allah? Tidak ada.
Ada nggak yang lebih penting bagi kita daripada Allah? Tidak ada. Diri kita, istri kita, anak kita, harta kita, semuanya penting bagi kita. Semuanya sangat berharga bagi kita. Tapi semuanya itu kita korbankan hanya demi membela ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya jihad. Mengorbankan semua yang kita miliki, ya harta, ya jiwa, ya tenaga, ya waktu, seluruh potensi yang kita miliki kita korbankan semuanya. Untuk apa? Untuk ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kepentingan Allah dalam kehidupan kita, pentingnya Allah bagi kehidupan manusia itu di atas semuanya. Sampai semua yang kita anggap berharga dan penting siap kita korbankan, termasuk nyawa, termasuk jiwa raga kita sendiri kita korbankan. Oleh karena itu tidak ada yang lebih penting bagi kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang terpenting. Dan mempelajari tentang Allah berarti hal yang terpenting, sepenting Allah itu sendiri bagi kita. Oleh karena itu ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu yang kadar kepentingannya sama dengan kadar pentingnya Allah bagi diri kita. Sedangkan ilmu tentang Allah yang mempelajari tentang Allah bukanlah ilmu tafsir, bukan ilmu hadis, bukan ilmu fikih, bukan ilmu nahwu sharaf, apalagi ilmu duniawi, tapi khusus ilmu tauhid. Dan mempelajari nama-nama serta sifat-sifat Allah adalah bagian yang terpenting dalam ilmu tauhid. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari ilmu dunia karena menganggap penting terhadap dunia, ingat ada yang lebih penting daripada dunia, yaitu apa? Akhirat. Lalu kita mempelajari beberapa bagian dari akhirat, mempelajari tata cara sholat, khawatir sholat kita salah, mempelajari tata cara wudhu, tata cara haji, tata cara zakat, tata cara saum, khawatir itu salah, karena salah berakibat tidak diterima. Kita belajar mempelajari akhlak, khawatir akhlak kita salah. Kita belajar fikih muamalah, khawatir muamalah kita salah, cara jual beli, cara pinjam meminjam, cara gadai menggadai, semua kita pelajari. Khawatir apa? Khawatir salah dalam melakukan semua itu. Kalau salah nanti dosa. Terlebih lagi dalam masalah tauhid, lebih wajib untuk kita pelajari. Khawatir tauhid kita salah nanti. Khawatir pemahaman kita tentang Allah keliru. Kalau keliru, maka akan terjerumus ke dalam penyimpangan yang jauh lebih fatal dibanding penyimpangan di bidang di luar tauhid. Kita menyimpang dalam masalah tata cara sholat, bahaya, bisa ditolak sholat kita. Kita salah menyimpang dalam hal bermuamalah dengan orang lain, dalam hal jual beli, pinjam meminjam dan seterusnya. Begitu salah, ya dosa, ya mungkin bisa haram apa yang kita dapatkan dengan cara yang salah tersebut. Nah, itu kesalahan kadarnya jauh di bawah kadar kesalahan dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Kesalahan dalam masalah tauhid bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan orangnya bisa disebut musyrik, bisa terjerumus ke dalam kekufuran dan orangnya disebut kafir, bisa minimalnya terjerumus ke dalam kebid'ahan di bidang akidah, di bidang
tauhid dan pelakunya disebut mubtadi atau ahlul bid'ah. Jadi serendah-rendah penyimpangan dalam masalah tauhid, dosanya masih jauh lebih besar dibanding dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar karena maksiat lebih besar dibanding dosa mencuri, lebih besar dibanding dosa membunuh, berjudi, berzina, karena semuanya itu termasuk dosa yang klasifikasinya disebut maksiat, sedangkan bid'ah itu dosanya di atas kemaksiatan, lebih besar dibanding kemaksiatan. Di atas bid'ah barulah kufur atau syirik. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang target-target syaitan dalam menggoda manusia. Target awal adalah agar manusia itu terjerumus ke dalam dosa terbesar, yaitu syirik atau kufur. Bila target ini tidak tercapai, ditetapkan target kedua, digoda agar manusia terjerumus ke dalam bid'ah. Bila target ini juga tidak tercapai, manusia digoda agar terjerumus ke dalam dosa-dosa maksiat. Kalau dosa ini juga tidak tercapai targetnya, digoda agar manusia terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Dan seterusnya begitu, urutannya seperti itu. Dan ini menunjukkan dosa kebid'ahan itu kadarnya di atas dosa kemaksiatan. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-bid'ah ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kita membahas masalah ini, masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita lebih mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, agar kita lebih paham tentang Allah dengan pemahaman yang benar, dan itu bisa menjadi bekal untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan sesuai dengan peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenalnya kita akan lebih mencintai. Dengan mengenalnya kita akan lebih takut kepadanya. Dengan mengenalnya kita akan lebih berharap kepadanya. Dengan mengenalnya kita akan lebih ikhlas dalam beramal untuk Dia, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertambahlah mahabbah cinta kita kepada Allah, bertambahlah takut kita kepada Allah, bertambahlah tawakal kita kepada Allah, bertambahlah keikhlasan kita kepada Allah, bertambahlah sikap muraqabah kita kepada Allah, bertambah juga semangat untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi target dibahasnya kitab ini, dibahasnya kitab Lum'atul I'tiqad yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Alasan kedua, kenapa kita membahas kitab ini? Karena ada dosa yang lebih besar dibanding dosa syirik. Kenapa ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Bukankah dosa syirik adalah dosa terbesar? Ternyata ada yang lebih besar. Dosa apakah itu? Yaitu dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu dianggap lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Kata siapa itu? Kata Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bukan kata manusia. Kalau ada orang yang berbicara, ya Qurannya mungkin benar, dan pasti benar.
Tapi apakah pemahaman dari Quran tersebut yang berkesimpulan bahwa berbicara atas nama Allah itu lebih besar daripada syiriknya? Apakah pemahaman tentang ayat itu benar? Kita katakan lebih dijamin kebenarannya daripada tidak memahami seperti itu. Kenapa lebih dijamin? Karena yang mengatakannya para ulama yang memahami ayat pertama dengan keilmuannya, dan keilmuannya itu tidak terbayangkan dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Ada manusia yang keilmuannya seperti itu. Coba saja bayangkan oleh kita. Kita menghafalkan juz amma saja. Belum tentu sudah 10 tahun menghafalkan itu bisa hafal. Kalau mau dites orang-orang yang ada sekarang juz amma hafal nggak? Belum tentu semuanya hafal itu. Kalau dikatakan semua tidak hafal, agak mendekati kebenaran dibanding dengan mengatakan semuanya hafal. Walaupun puluhan tahun kita menghafalkan, susah. Anas hafal, masuk ke Al-Falaq. Al-Falaq hafal, Anas sudah lupa lagi. Kan begitu rata-rata. Karena apa? Karena hafalan kita itu bukan kita anggap sebagai sebuah kebutuhan. Adapun para ulama 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan seperti contoh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau hafal Al-Quran 30 juz itu seperti kita hafal surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma 4 ayat, sebulan nggak pernah dibaca, kita nggak akan lupa. Karena itu surat yang paling favorit bagi kita. Favorit itu bukan karena isinya, tapi karena pendeknya. Isinya nggak tahu. Padahal siapa yang mencintai surat itu karena isinya, itu surga jaminan. Ada seorang sahabat, setiap kali sholat, setelah baca Fatihah selalu baca Al-Ikhlas terlebih dahulu, lalu membaca ayat lain, surat lain. Selalu begitu. Lalu ditanyakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, orang itu seusai Fatihah itu selalu baca Fatihah, selalu baca Al-Ikhlas, setelah itu barulah surat lain. Oleh Nabi SAW ditanya, kenapa engkau selalu membaca surat itu? Dia menjawab, karena saya sangat mencintai isinya. Isi dari surah Al-Ikhlas itu berupa tauhid. Apa kata Nabi SAW? Kecintaanmu kepada surat itulah yang memasukkan kamu ke dalam surga. Cinta karena isinya, bukan karena pendeknya ya. Kita juga sama cinta kepada surat ini, tapi beda alasan. Alasannya yang beda. Nah, kita hafal surah Al-Ikhlas itu dengan enteng sambil ngelamun juga mungkin gak akan salah. Kalau kita kepepet jadi imam, gitu ya, agar tidak salah dalam baca surat yang lain, ada hafal. Tapi kalau jadi imam grogi bisa lupa. Agar tidak lupa, ini yang dibaca. Nah, Imam Syafi'i hafal seluruh ayat Al-Quran seperti kita hafal surah Al-Ikhlas ini. Para ulama sampai hafal jutaan hadis dengan sanadnya. Kalau kita, jangankan dengan sanad, satu hadis matannya aja belum tentu kita hafal. Mereka jutaan. Dan apabila kita terapkan sekarang untuk menghafalkan surat, kayaknya nggak mungkin deh, mustahil ada orang yang hafalannya seperti itu. Belum lagi kecerdasannya, belum lagi kredibilitas para ulama dari segi kejujuran, dari segi kemuliaan akhlak, dari segi kehebatannya beribadah, sampai-sampai sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa sebuah hadis sahih apabila para perawinya diberi gelar thiqat
sepanjang nafas manusia dalam mengulang-ulang kata thiqat itu. Thiqat itu yang terpercaya. Kalau ditanya bagaimana si rawi ini apakah terpercaya, dia thiqat sampai habis nafas kita. Saking terpercayanya dia dalam hal kejujuran. Kalau orang zaman sekarang jangankan thiqat sampai habis nafas, satu kali thiqat aja belum tentu ada. Dalam hal kejujuran dari segi keilmiahan, dalam hal kredibilitas dia dari segi kekuatan hafalan. Nah, untuk orang zaman sekarang mustahil itu ada. Tapi ternyata sejarah membuktikan orang seperti pernah ada dengan jumlah ribuan dalam satu masa dan berlangsung selama beberapa masa. Nah, oleh karena itulah maka ulama dengan kualitas keilmuan seperti itu ditunjang dengan kebersihan hati yang juga hampir mustahil dimiliki oleh orang pada zaman sekarang, ditambah dengan kezuhudan kewaraan dia dari urusan dunia dan seada keistimewaan lainnya, semua potensi istimewa tersebut dipakai sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Dan orang yang sebenarnya bukan satu dua tapi ribuan kemudian berkesimpulan dengan kesimpulan yang sama. Makanya kesimpulan yang sama yang mereka hasilkan dari pemahaman sebuah ayat jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada penentangan orang-orang zaman sekarang terhadap pendapat mereka. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan bahwa ada dosa besar selain syirik, yaitu dosa berupa berbicara tentang Allah atas nama ilmu. Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 33. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, hanyalah Allah mengharamkan kepada kita pertama al-fawahish, kekejian, baik yang zahir ataupun yang batin. Kedua al-ithma, dosa. Ketiga al-baghya, sikap aniaya kepada orang lain tanpa alasan yang benar. Keempat, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultanan, kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ilmu atau alasan atau ayat yang membolehkan hal tersebut. Itu syirik. Dan keempat, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Allah mengharamkan 5 dosa-dosa besar. Pertama, al-fawahish, kekejian. Kita nggak akan merinci apa maknanya. Kedua, al-ithm, dosa. Ini juga kita tidak akan merinci dan apa bedanya dengan al-fawahish, karena bukan di sini stressing penekanan kita enggak. Ketiga, al-baghyu, aniaya kepada orang lain, pihak lain tanpa alasan yang benar. Keempat, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan yang kelima, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. 5 dosa besar terbesar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan 5 dosa-dosa terbesar ini dimulai dari urutan dosa terkecil di antara dosa-dosa besar. Dosa terkecilnya al-fawahish, perbuatan keji. Perbuatan keji itu dosa yang hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Seperti umpamanya mabuk yang tidak merusak dan merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Berjudi, berzina, itu hanya merugikan, itu fawahish. Kalau yang merugikan orang lain namanya mungkar.
Orang lain rugi, diri untung. Seperti nyopet, mencuri, memukul, itu mungkar. Nah, kemungkaran ini karena merugikan orang lain harus dicegah. Namanya nahi mungkar. Tidak ada nahi fawahish. Mencegah perbuatan fawahish itu tidak ada. Karena apa? Karena rata-rata yang fawahish ini, pertama selain hanya merugikan diri sendiri, kedua umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga orang lain nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi kalau kemungkaran karena merugikan orang lain, jelas orang lain tahu, bahkan mengalami kerugian itu, harus dicegah. Nah, jadi urutan pertama dari dosa-dosa besar, dimulai dari urutan dosa besar terkecil, fawahish. Kedua al-itham. Nah, al-itham ini kemudian sebagian ulama menyatakan kemungkaran yang merugikan orang lain. Yang ketiga al-baghyu, menyakiti, menzalimi pihak lain. Yang keempatnya syirik. Ini lebih besar lagi daripada tiga. Dan di atas syirik itu ada dosa yang lebih besar, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, termasuk membicarakan asma dan sifatnya tanpa didasari oleh ilmu yang memadai. Ini lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan. Pertama, alasan pertama, kalau dosa syirik, bahayanya hanya untuk diri sendiri. Orang menyembah berhala, hanya dia yang dosa, orang lain enggak. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, pasti salah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu dengan kebodohan, pasti salah. Dan yang namanya bicara pasti diomongkan ke orang lain. Dianya salah, orang lain yang mendengarkannya terpengaruh, terbawa salah. Maka dia sesat dan juga menyesatkan. Kalau orang berbuat syirik, hanya dia yang sesat, tapi orang lain tidak terbawa sesat. Karena tidak berbicara, tidak mengajak, tidak mempengaruhi orang lain. Hanya dia yang berbuat. Ini alasan pertama kenapa ini lebih berbahaya daripada dosa syirik. Kedua, dosa karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa dianggap lebih jahat daripada dosa syirik. Karena kalau dosa syirik mengangkat derajat makhluk setingkat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahnya tetap diagungkan. Orang musyrik itu tetap mengagungkan Allah. Tapi selain Allah ada juga yang diagungkan. Mengangkat derajat makhluk setingkat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, menurunkan derajat Allah setingkat dengan kehinaan makhluk. Dan ini lebih besar kadar kriminalitas atau kejahatannya daripada dosa syirik. Kalau syirik, Allahnya tetap diagungkan. Tapi ada makhluk lain yang juga diagungkan dalam hal tertentu selevel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia sujud kepada Allah, dia juga sujud kepada makhluk. Allahnya tetap diagungkan, tapi ada makhluk lain yang diagungkan. Kalau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, Allah yang agung diturunkan serendah kerendahan makhluk. Sebagai contoh, salah satu akibat dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu, lahirlah pemahaman atau keyakinan Allah itu mujassimah. Mujassimah itu berjasad seperti makhluk, memiliki jisim seperti jisim makhluk. Allah memiliki sifat yang sama seperti sifat yang dimiliki oleh makhluk. Nah, ini berarti menurunkan keagungan Allah sama dengan level makhluk. Nah, itu lebih besar dosanya. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wajib dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah wajib kita merujuk kepada penjelasan ahli ilmu dalam berbicara tentang Allah, baik tentang nama-namanya
maupun tentang sifat-sifatnya. Dan kitab yang berbicara tentang asma dan sifat Allah itu banyak. Ada Al-Aqidah Al-Wasithiyah susunan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada juga kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah, juga banyak berbicara tentang sifat Allah. Dan ada juga umpamanya kitab Asma wa Sifat susunan Al-Imam Al-Baihaqi. Juga ada kitab yang baru-baru ini terbit yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dengan judul Fiqh Asmaul Husna. Dan salah satu di antara kitab yang secara khusus berbicara tentang asma dan sifat Allah adalah kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad susunan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala yang kita akan bahas ini. Inilah penjelasan kedua kenapa kita mempelajari asma dan sifat Allah dan merujuk kepada kitab ini. Ketiga, kenapa yang kita pilih kitab ini? Kenapa kita tidak memilih yang lain seperti umpamanya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Dan kenapa kita tidak memilih Fiqh Asmaul Husna? Kenapa kita tidak memilih Al-Qawaidul Muthla yang juga sama-sama berbicara tentang asma dan sifat Allah? Alasannya, pertama, pengarang kitab ini adalah orang yang sudah diakui keilmuannya, kedalaman keilmuan beliau dari segi akidah dan tauhid, dan kewaraan beliau yang sudah mengaplikasikan ilmu-ilmunya dalam kehidupan keseharian. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Dhailu ala Tabaqatil Hanabilah, ketika beliau mengomentari pribadi dan keilmuan Al-Imam Ibnu Qudamah. Kata beliau, Sanafa Asy-Syaikh Al-Muwafiq rahimahullah At-Tasanif Al-Katsirah Al-Hasanah fil madhab furu'an wa usulan wa fil hadith wal lughah wal zuhud wal raqa'iq. Kata Imam Ibnu Rajab, Syekh Al-Muwafiq itu laqab bagi Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Muwafiq itu artinya orang yang memberikan taufik kepada masalah agama dalam arti ilmu. Namanya sendiri Abdullah, kunyahnya Abu Muhammad. Dia memiliki anak namanya Muhammad. Beliau sendiri namanya Abdullah. Ayahnya namanya Ahmad, kakeknya namanya Muhammad, dan buyutnya namanya Qudamah. Tapi beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah artinya anak Qudamah, padahal Qudamah itu adalah buyutnya. Ibnu Qudamah mestinya kakeknya. Begitulah kebiasaan di kalangan mereka. Seperti kita mengenal Syekh bin Baz, padahal bin Baz itu bukan nama beliau. Nama beliau Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Baz itu nama kakeknya. Oleh karena itulah beliau dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Qudamah, padahal nama beliau sendiri adalah Abdullah. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau Syekh Muwafiq memiliki banyak karangan yang bagus dalam hal madhab, baik usul ataupun furu, dalam masalah hadis, dalam masalah bahasa, dalam masalah zuhud, dalam masalah raqa'iq. Lalu kata beliau, tasanifuhu fi usuluddin fi ghayatil hasan. Dan karangan beliau dalam masalah usuluddin. Usul itu hal-hal yang pokok dalam agama, dalam hal akidah. Dikatakan fi ghayatil hasan, itu sangat bagus, berada dalam puncak
kebagusan dengan menempuh metodologi imam-imam ahlul hadis yang ketika menjelaskan selalu ditunjang dengan hadis-hadis, dengan asar-asar, dengan sanad-sanad yang lengkap setelah menguatkannya dengan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu karangan-karangan beliau dalam masalah akidah sangat banyak dan menjadi rujukan bagi para ulama. Sehingga para ulama ketika menyimpulkan tentang pribadi beliau dikatakan kana wara'an zahidan taqiyan alaihi haibatun wa wiqar wa fihi hilmun wa tawajjud wa awqatu mustaghriqah lil ilmi wal amal. Beliau seorang yang wara', seorang yang zuhud, seorang yang takwa, seorang yang berharisma, seorang yang sangat penyantun dan penyayang. Seluruh waktunya habis untuk ilmu dan amal. Seluruh potensi yang dimilikinya beliau kerahkan hanya untuk ilmu dan amal tentang agama ini. Berkata Abu Umar bin As-Solah, karena beliau ma ra'aitu mithla Syekh Al-Muwafiq. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Syekh Al-Muwafiq. Syekh Al-Muwafiq sebutan bagi Al-Imam Ibnu Qudamah. Maka aku tidak pernah melihat, maksudnya tidak ada yang sebanding dengan beliau dalam hal keutamaan. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri, yang beliau ini hidup beberapa puluh tahun setelah wafatnya Syekh Imam Ibnu Qudamah, beberapa puluh tahun setelah meninggal baru Syekhul Islam lahir. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ma dakhala Syam ba'da al-Auza'i afqahu min Syekh Al-Muwafiq. Tidak pernah ada orang yang masuk ke negeri Syam setelah Imam Al-Auza'i yang lebih faqih dibanding Syekh Al-Muwafiq Imam Ibnu Qudamah. Berkata Imam Al-Mundhiri, beliau Imam Ibnu Qudamah seorang yang faqih, seorang imam, seorang muhaddits, afta wa darrasa wa sannafa fil fiqhi wa ghairihi min al-musannafat. Beliau seorang ahli fiqh, beliau seorang imam, seorang ahli hadis, seorang mufti dan pengajar, dan beliau mengarang masalah fiqh dan masalah-masalah lainnya dengan karangan yang tidak ada taraknya di zamannya. Berkata Imam Az-Zahabi, ahadul a'immatul a'lam, sahibut tasani. Beliau Imam Ibnu Qudamah seorang imam di kalangan imam-imam yang sangat berilmu dan memiliki banyak karangan. Berkata Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, dua-duanya murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qudamah bergelar Syekhul Islam, seorang imam yang alim, yang bari, lam yakun fi asrihi wala qabla dahri bimuddah afqahu minhu. Imam Ibnu Qudamah seorang yang bergelar Syekhul Islam, seorang imam yang alim, seorang imam yang mendalam ilmunya, dan tidak ada seorang pun ulama pada zamannya atau beberapa tahun sebelum beliau yang lebih faqih daripada beliau. Inilah pengakuan para ulama tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam adalah sebuah gelar yang ditujukan kepada seseorang yang menguasai seluruh cabang ilmu syariat. Kalau ahli tafsir disebut mufassir, ahli hadis disebut muhaddits, ahli fiqh disebut faqih, ahli sejarah disebut mu'arrikh, ahli nahwu disebut ahli nahwu atau nuhah jamaknya. Dan kalau orang itu menguasai seluruh cabang ilmu syariat, orang itu diberi gelar dengan gelar Syekhul Islam. Dan tidak banyak ulama yang bergelar Syekhul Islam, maknanya tidak seluruh ulama bergelar Syekhul Islam. Dan salah satu yang diberi gelar dengan gelar Syekhul Islam
adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Inilah yang menyebabkan buku ini menjadi rujukan bagi ulama-ulama setelahnya. Dan buku ini selain dikarang oleh orang yang bergelar Syekhul Islam, juga dijadikan sebagai bahan pengajaran oleh ulama-ulama setelahnya dengan penjelasan-penjelasan yang tentu saja bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Inilah yang menyebabkan kita memilih buku ini. Ini alasan kedua. Alasan ketiga, buku ini tidak terlalu panjang. Karangan beliau ini ringkas, singkat, tapi padat. Seperti yang memberikan pengantar dari Euro Muslim tadi, singkat tapi padat. Bedanya dengan buku ini, kalau buku ini saya mengerti isinya, kalau tadi tidak. Tapi bisa dibayangkan makna dari pengantarnya tersebut. Nah, buku ini tidak terlalu luas, tidak terlalu banyak, simpel. Oleh karena itulah, maka diharapkan 10 hari ini bisa selesai. Cuma walaupun simpel, butuh penjelasan. Penjelasannya harus dari orang yang memang menguasai 3 hal. Khusus bagi kita menguasai 4 hal. Hal pertama, orang yang menjelaskannya harus orang yang memang paham materi ini. Kedua, orang yang menjelaskannya adalah orang yang harus mengenal baik pengarang buku ini, walaupun tidak bertemu. Dan mengenal baik bisa melalui penelaahan terhadap kitab-kitabnya yang lain. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi selain menyusun ini dalam kitab Raqa'iq atau apa yang menyangkut masalah hati, beliau juga yang mengikhtisar kitab Minhajul Qasidin, ikhtisar atau mukhtasar Minhajul Qasidin, juga susunan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dari segi akhlaknya kita bisa lihat, dari segi buku-buku akhlaknya, dari segi fikihnya kita bisa melihat bagaimana fikih beliau dalam kitab yang lainnya, dan seterusnya. Dan Syekh Saleh bin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah orang yang diyakini mengenal baik Al-Imam Ibnu Qudamah, keilmuannya, akidahnya, dan pemahaman-pemahamannya. Oleh karena itulah, maka penjelasan tentang isi kitab ini kita ambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang diyakini mengenal baik akidah, manhaj, dan pribadi dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, tentu saja paham bahasa yang dipakai oleh pengarang kitab ini, dan bahasa Arab. Dan Syekh Al-Utsaimin tidak perlu diragukan apakah beliau ngerti nggak bahasa Arab. Ya pasti ngerti, dia orang Arab. Nah, khusus bagi kita ada lagi satu yang harus dikuasai selain mengenal Al-Imam Ibnu Qudamah, mengenal bahasa Arabnya, mengenal Syekh Al-Utsaiminnya, juga memahami bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar untuk menjelaskan. Kalau bahasa Indonesia yang tidak difahami secara baik dan benar, bisa-bisa salah menerjemahkan. Bahasanya bahasa Indonesia, tapi strukturnya struktur kalimat bahasa Arab. Jadi menerjemahkannya secara saklek, akhirnya tidak difahami. Contoh, sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din." Banyak orang yang jago bahasa Arab tapi kurang begitu pandai dalam mengolah kata dalam bahasa Indonesia. Lalu terjemahkan, siapa orang yang dikehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang itu paham dalam agama. Coba bayangkan, siapa orang yang dikehendaki dengannya kebaikan. Bihinya diterjemahkan dengannya. Kan bingung kita. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan. Apa ya maknanya? Kan begitu. Bingung. Padahal makna dari hadis itu, siapa orang
yang Allah kehendaki untuk memperoleh kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang itu paham tentang agamanya. Siapa orang yang dikehendaki akan menjadi orang baik oleh Allah, Allah akan membuat orang itu paham tentang agama. Itu maknanya. Tapi kalau diterjemahkan siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, maka Allah akan jadikan orang itu paham tentang. Bingung kita. Atau istausu bin nisa'i khairan, diterjemahkan secara salah, berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan. Itu ngaco, salah. Atau umpamanya ayat yang menyatakan, hadis yang menyatakan innallaha la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Diterjemahkan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Sering kan kita dengar itu keliru. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta sehingga yuhibba dia mencintai li akhihi bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi apa-apa yang dia cintai untuk diri sendiri minal khair berupa kebaikan. Kalau kita susun dengan bahasa yang bagus dan mudah difahami dalam bahasa Indonesia, makna hadis itu adalah tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Itu maknanya, bukan tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Itu keliru. Dia menguasai bahasa Arab tapi tidak menguasai bahasa Indonesia. Akhirnya banyak keliru, banyak salah, atau banyak yang tidak pas sehingga kurang terpahami secara baik. Oleh karena itulah maka kita akan coba menjelaskan apa yang ada dalam kitab ini dengan bahasa yang kira-kira dimengerti. Walaupun ya saya ragu bahasa Indonesia itu bisa dipahami oleh orang Indonesia yang puluhan tahun ada di Belanda. Yang tadi memberikan pengantar, kalau ngobrol pakai bahasa Indonesia bisa, tapi kalau pidato dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Seperti itu. Nah, konon katanya bahasa Indonesia yang saya gunakan belum tentu bisa dipahami oleh anak-anak muda yang terdidik di lingkungan orang Belanda. Dia hanya menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan keluarganya, yang mungkin bahasa Indonesia yang digunakannya bahasa pergaulan. Sedangkan bahasa Indonesia yang saya pakai adalah bahasa baku, bahasa resmi. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Inilah beberapa alasan kenapa kita memilih pembahasan kitab ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa tuntas selama daurah berlangsung ini. Ada hal lain yang memang mendasari, terutama efek positif dari pembahasan buku ini. Apakah itu? Efek positifnya adalah mengenal Allah dengan pemahaman yang mendalam dan benar, berpengaruh besar terhadap perilaku. Seperti yang kemarin saya singgung, kalau kita yakin benar Allah melihat, Allah mengawasi, Allah mengetahui, Allah mendengar, dan itu menyertai seluruh kehidupan dan langkah kita, dalam setiap desahan nafas kita, dalam setiap desiran darah kita, dalam setiap denyut nadi dan jantung kita, selalu dibarengi dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka efeknya kita akan bersikap secara hati-hati, tidak ingin melangkah dengan langkah yang bisa mengundang murka dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebagai pengantar kenapa kita membahas dan mengusulkan kitab ini dibahas. Insya Allah penyajiannya kita usahakan untuk tidak membosankan dan tidak terlalu rumit. Mungkin beberapa bahasa ada aslinya, ada yang rumit dan perlu pemikiran, tapi diusahakan ketika menjelaskannya tidak serumit dan tidak sesukar penjelasan dalam kitab aslinya. Barangkali sekedar pengantar cukup sampai di sini saja dulu.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk selalu hadir mengikuti kajian dari kitab ini.